Shalom saudara-saudaraku sekalian. Di video ini saya mau menceritakan kisah hidup saya, bagaimana saya berjalan bersama Tuhan, bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup saya, bagaimana karya Tuhan sungguh nyata dalam hidup saya, walaupun saya lama meninggalkan Tuhan. Jadi awal saya mengenal Tuhan waktu itu, dari kecil saya sudah dibawa ke gereja di GKI Immanuel Cirebon sama mama saya. Papa saya itu kebetulan ateis, dia nggak percaya sama Tuhan, nggak ke gereja, nggak ke wihara, ataupun ke masjid. Jadi yang membawa saya ke gereja itu selalu mama saya waktu kecil. Terus beranjak dewasa udah mulai nakal, kok ngerasa aduh gereja GKI ngebosenin ya gitu loh. Lagu-lagunya tuh selalu pakai kidung pujian, pakai buku. Jadi kebetulan juga teman-teman sekolah nggak ada di situ. Jadi saya diajakin pindah ke gereja yang lain sama teman sekolah. Tapi jadinya saya bukan mencari Tuhan, tapi malah main sama teman-teman, kumpul sama teman-teman. Nah, setelah kelas 2 SMA itu papa sama mama saya tuh pisah. Nah, di situ saya mulai kehilangan arah. Nggak ada yang membimbing saya lagi, mama saya pisah. Jadi saya ikut sama papa, pikirnya saya setelah tamat baru saya cari kerja. Nah, di situ mulai jarang ke gereja. Nah, setelah lulus SMA, saya pikir, wah ini waktunya cari kerja deh. Akhirnya saya pindah ke Jakarta sambil kerja ngebantuin saudara dulu awalnya. Setahun kerja ngebantuin saudara, ada kesempatan jadi kepala toko di Medan. Nah, hijrahlah saya ke Medan. Waktu itu umur saya 19 tahun, di Medan itu nggak ada siapa-siapa. Nggak punya siapa-siapa, nggak ada teman, nggak ada saudara. Nah, setelah itu saya berangkat bertiga. Saya, teknisi, sama manajer area dari Jakarta. Kurang lebih 10 hari manajer balik ke Jakarta. Di situ saya merasa sedih sekali. Saya merasa kehilangan sosok seorang bapak. Saya merasa sangat kehilangan orang yang jadi panutan. Biasa setiap pagi kita ngopi bareng, makan bareng, sarapan bareng, malam pulang tutup toko bareng. Nah, sekarang nggak ada lagi yang seperti itu. Saya merasa sedih sekali. Saya kehilangan sebuah keluarga. Saya merasa seperti itu. Tapi puji Tuhan dalam waktu 6 bulan kita sudah bisa buka 3 cabang. Tokonya rame banget. Nah, di cabang yang ketiga itu akhirnya saya bertemu seorang teman. Di Medan itu sangat sulit untuk bergaul karena di sana ada seperti jurang pemisah antara orang Chinese sama orang pribuminya. Jadi orang Bataknya biasa pakai bahasa Batak, orang Chinese-nya biasa pakai bahasa Hokkien. Jadi kalau yang nggak bisa bahasa Hokkien dianggapnya bukan Chinese. Mereka nggak mau bergaul, nggak mau membaur. Nah, akhirnya saya ketemu satu orang, orangnya sangat luar biasa, dia mau bergaul sama siapa saja. Akhirnya kita dekat dan menjadi saudara angkat. Namanya Ko Alai dan Cisusan. Bahkan orang tua dari kedua mereka pun menganggap saya anak di sana. Saya sangat uh, saya sangat dijaga, saya sangat dibantu, saya sangat merasa benar-benar sebuah keluarga, memiliki sebuah keluarga baru. Setelah 7 tahun di Medan, saya ditarik balik ke Jakarta karena potensi kamu bagus di Medan katanya. Sayang kalau untuk cuma di area Medan doang, kita mau kembangin kamu di Jakarta dari perusahaan itu. Setelah saya pulang ke Jakarta, saya ngeliat wah ini perusahaan udah makin gak bener. Akhirnya saya berhenti kerja, saya ditarik kembali sama saudara saya. Nah, di Jakarta itu selama hampir 2 tahun saya kerja itu ngekos. Nggak ada keluarga, nggak ada apa, karena mama saya di Sukabumi, papa saya di Cirebon. Susah untuk
ketemu mereka. Akhirnya saudara saya itu yang awal saya kerja narik saya, "Yuk kita kerja sama aja, yuk kita join, kita bikin perusahaan mainan juga," katanya. "Oke Ci, namanya Ci Ai, Sri Mulia Sangtoki. Kebetulan dia orang Sukabumi, mungkin ada yang pada kenal." Di situ saya dibimbing, di situ saya diajarin bagaimana menjalani hidup yang sebenarnya, kehidupan yang benar-benar harus kita pikirkan ke depannya. Dari ngekos sampai saya bisa beli rumah, sampai akhirnya eh, saya diajarkan berjalan ke jalan Tuhan lagi oleh dia, oleh CI itu. Tapi di sana gerejanya saya kebetulan di gereja Basilea, Christ Cathedral. Gerejanya itu megah sekali, gede sekali. Jadi kita datang ya cuma datang, dengar firman Tuhan terus pulang. Nggak ada hal-hal yang spesial di situ. Jadi kalau pendetanya asik, keren, bagus ya saya ngedengerin. Saya baca Alkitab, saya dengerin, saya masukin. Tapi kalau pendetanya kurang itu ya saya kebanyakan main handphone dan lain sebagainya. Lalu kemudian tahun 2000 itu tiba-tiba perut saya sakit. Saya ke dokter, saya ke periksa, ternyata di rongga perut saya itu banyak cairan. Kata dokternya, "Oh ini usus buntu." Saya takutnya udah bocor. Usus buntunya ini harus segera dioperasi. Saya bilang, "Dok bisa nggak tahan sampai besok?" Karena saya kalau operasi di sini repot, saya sendirian. Kebetulan saya belum menikah. Jadi keesokan harinya itu saya pulang ke Sukabumi. Besok paginya langsung dioperasi. Setelah dioperasi ternyata sakitnya balik lagi. Balik lagi sampai hampir 2 bulan saya berobat, pulang pergi ke dokter. Saya sampai tanya ke dokternya, "Dok ini infeksi apa?" Kata dokternya, "Ini infeksi sekunder," katanya. Setelah 2 bulan ngejalanin pengobatan, akhirnya saya balik ke Jakarta, saya bekerja lagi. Balik bekerja enggak lama, itu 2001 bulan 3 perut saya sakit lagi. Perut saya sakit lagi, saya periksa ke dokter. Ternyata di usus saya itu ada tumor. Nah setelah diperiksa, dicek, ternyata tumornya ganas, itu adalah cancer. Akhirnya saya menjalani operasi pengangkatan tumor bulan 6 2001 tumor saya diangkat. Lalu saya menjalani kemo selama 6 bulan. Setelah 6 bulan, bulan 12 itu saya bilang sama dokternya, "Dok nanti check upnya setelah Natalan ya, saya mau Natalan karena saya udah balik ke Sukabumi," saya bilang. Nah setelah balik ke Sukabumi, balik lagi ke Jakarta, dicek semuanya bersih. "Oh ini udah bersih, udah bagus, jaga makan ya," segala macam kata dokternya. Nah kebetulan perut sebelah kanan saya itu yang dulunya bekas tumor masih sering sakit. Tapi kata dokternya itu dia bilang, "Ini bekas operasi, di dalam kan dijahit-jahit, pasti ada, kalau nggak dijahit pasti berdarah lah, pendarahan." "Oh, oke dok." Itu bisa 6 bulan sampai 1 tahun rasa sakitnya baru bisa hilang. Setelah bulan 1 cek aman, bulan 2 itu saya curiga. Akhirnya saya CT scan lagi, saya cek lagi, ternyata kansernya balik lagi dan sudah menyebar ke hati dan tulang belakang, ke spinal. Nah di situ saya ngerasa, wah Tuhan, baru aja saya naik level, masa udah dikasih level yang sulit lagi sih harus saya lewatin. Kebetulan di Sukabumi ini, setelah pulang ke Sukabumi, setelah mengalami sakit penyakit yang seperti ini, saya bersekutu kembali bersama Tuhan. Karena cici saya yang CI itu bilang, lebih ngedekatin diri ke Tuhan, lebih deketin diri, berdoa, minta kesembuhan dari Tuhan. Akhirnya setelah pulang ke Sukabumi, saya ngerasa, "Tuhan kenapa kok engkau kasih penyakit lagi, baru juga sembuh, baru juga naik level, masa sekarang udah dikasih yang nyebar kemana-mana, udah nyebar ke hati, ke spinal, apa yang harus saya lakukan Tuhan?" Akhirnya Tuhan bilang, "Lek, jual aja rumah yang di Jakarta, biarlah kamu berobat di sini."
pengobatannya di Sukabumi biar mama nggak capek bolak-balik Jakarta. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, ya udah, cici saya juga setuju. Ya udah, Le, kita jual, kita pasarin ya. Puji Tuhan, dalam waktu 2 hari rumah itu langsung laku terjual. Lalu itu hari Rabu. Rabu itu orangnya bilang, notaris bilang pengecekan surat-surat sudah beres, udah bisa transaksi. Ternyata orang yang itunya minta hari Senin, si pembelinya minta hari Senin. Nah, dari hari Jumat itu perut saya sakit, nggak bisa BAB. Hari Jumat, Sabtu, Minggu sampai hari Minggu itu masih belum bisa BAB. Rencananya kalau saya minum pencahar, saya takut hari Senin saya nggak bisa berangkat ke Jakarta untuk transaksi. Jadi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong kuatkan saya hari Senin. Setelah hari Senin, terserah Tuhan mau ambil saya pun nggak apa-apa. Saya sudah rela. Setidaknya ada yang saya tinggalkan untuk orang tua saya. Puji Tuhan, hari Senin jam 5:30 pagi itu perut saya kerasa sakit, masih sakit. Minum obat tahan sakit, biasa sehari itu bisa 4 kali. Ini selama perjalanan saya minum obat tahan sakit cuma 1 kali. Jam 5 sore saya udah balik lagi ke Sukabumi. Baru saya minum obat tahan sakit lagi. Di situ terus saya berterima kasih sama Tuhan bahwa hari Senin itu saya benar-benar sudah dikuatkan. Saya berdoa, lalu saya melamun. Apa yang harus saya lakukan? Di sini rumah udah nggak ada, udah dijual. Terus sehari-hari nanti saya mau ngapain? Terus kalau saya hidup, saya mau ngapain Tuhan? Apa yang mau Tuhan perbuat dalam hidup saya? Lalu sekilas, seperti ada orang berbicara. Nggak usah dipikirin. Jalanin aja. Masa depan mah nanti. Saya kaget. Ini Ayah tuh Tuhan yang ngomong. Lalu, kayaknya Tuhan nih. Karena ini suara cowok bukan suara cewek. Gitu loh. Terus saya merenung. Apa yang telah Tuhan perbuat dalam hidup saya. Ternyata dari dulu Tuhan tuh selalu menyediakan apa yang saya butuhkan. Keluarga saya berantakan waktu SMA kelas 2. Di Medan saya diberikan keluarga baru yang mungkin lebih baik dari keluarga saya. Balik ke Jakarta, saya ngekos, saya dikasih lagi keluarga baru. Walaupun itu cuma sepupu, tapi luar biasa baik. Dia menganggap saya itu adiknya sendiri, keluarganya sendiri, si Ai itu. Lalu sampai sekarang mereka selalu mendukung saya. Yang di Medan juga selalu mendukung saya, selalu mendoakan walaupun kita beda agama. Lalu saya ngerasa, rumah, waktu mau ngejual rumah, gila ya, rumah saya tuh di gang kecil, depannya ada tiang listrik, bentuknya juga nggak bagus. 2 hari langsung terjual. Kalau bukan Tuhan yang bekerja di situ, kayaknya nggak mungkin gitu loh. Karena depan saya itu banyak yang udah mau dijual tapi udah bertahun-tahun masih belum laku. Nah, terakhir itu waktu saya mau dibaptis, Pak Kris kebetulan nanya, udah dibaptis belum? Kebetulan saya udah dibaptis di Basilea, tapi suratnya itu nggak tahu kemana Pak Kris. Boleh nggak kalau saya dibaptis ulang? Oh boleh, nanti kita baptis ya tanggal 10. Saya dibaptis. Dari tanggal 6 itu saya demam, mual, muntah, sakit di punggung, sakit di perut, demam nggak turun-turun. Sampai hari Sabtu malam pun, hari Minggu pagi pun saya masih demam. Jam 6 itu masih demam. Kebetulan jam 8:30 saya dibaptis. Jam 6 saya minum paracetamol, panasnya, demamnya turun, saya mandi air hangat. Lalu jam 8:30 saya ke gereja. Gereja yang saya dapatkan itu di sini sungguh sangat luar biasa. Saya bukan hanya mendapatkan gereja, tapi mendapatkan sebuah keluarga di dalam gereja. Mulai dari gembalanya,
pengerjanya, jemaatnya sungguh sangat luar biasa mendukung saya, sangat baik, selalu mendoakan saya. Tuhan sudah menyediakan itu semua dalam hidup saya. Lalu tanggal 10 itu Pak Kris sudah nyiapin, dokter Erik meriksa nadi, meriksa suhu saya. Kebetulan ini agak sedikit demam, nanti masuk ke kolam pelan-pelan ya katanya, jangan jangan buru-buru masuk, takutnya kamu kedinginan. Kamu tadi mandi pakai air panas atau pakai air dingin? Kebetulan saya bilang air panas. Pernah coba pakai air dingin, kedinginan nggak? Belum pernah, saya bilang. Akhirnya tibalah giliran saya dibaptis. Air kolam itu terasa hangat, tidak dingin sama sekali. Saya bilang sama Pak Kris, airnya hangat, nggak dingin Pak. Lalu saya dibaptiskan. Nah di situ begitu keluar dari kolam baptisan, saya langsung pulang, nggak mengikuti ibadah gereja saya, tapi saya mengikutinya secara online. Setelah pulang ke rumah, lalu saya berdoa, mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan bahwa saya sudah sangat dikuatkan untuk baptisan selam kali ini. Di sini saya merasa bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan hidup saya. Tuhan selalu berkarya dalam hidup saya. Tuhan selalu menjaga saya. Di situ saya merasa bahwa saya selalu berjalan bersama Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, walaupun saya pernah meninggalkan Tuhan itu lama. Jadi setelah saya merasa bahwa saya selalu berjalan bersama Tuhan, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut akan kematian, tidak ada rasa khawatir akan masa depan, bagaimana nanti hidup saya. Saya merasa bahwa Tuhan selalu ada dalam hidup saya. Jadi apapun yang terjadi, apapun hasil akhirnya, saya sangat menikmati prosesnya. Saya sangat menikmati bahwa saya selama ini selalu berjalan bersama Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Begini, semoga kisah ini bisa saling menguatkan orang yang sedang dalam kesakitan, dalam sakit penyakit, ataupun orang yang sedang bergumul bersama Tuhan, bahwa percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kitanya saja yang enggak menyadari kehadiran Tuhan, kasih Tuhan, karena kita jauh dari Tuhan. Tapi setelah kita kembali, kita mulai merasakan kembali kasih Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Begitu saja, semoga kisah ini bisa saling menguatkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.